Sidang kematian Wayan Mirna Salihin kembali digelar hari ini. Dalam sidang ke-20 ini menghadirkan saksi yang dihadirkan pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aditya Warman dan juru kamera Sartika, serta Muhammad Rinto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adit, bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Ya, selamat siang Egan. Memang hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar ke-20 kalinya sidang yang menghadirkan terdakwa pembunuhan, maksud kami terdakwa yang diduga untuk membunuh Mirna Salihin dengan racun sianida di dalam tubuhnya. Dan memang sidang dimulai sejak pukul 9:25 waktu Indonesia Barat ini menghadirkan saksi yang memang sempat terpending pada sidang sebelumnya dengan alasan konsiderasi waktu. Kami dapat sebutkan bahwasannya sidang yang dihadirkan, maksud kami saksi ahli yang dihadirkan ialah ahli toksikologi kimia Dr. Budiawan yang memang didatangkan dari pihak kuasa hukum Jessica. Sebenarnya saksi Dr. Budiawan sudah hadir di persidangan yang lalu, namun terkait masalah konsiderasi hukum, maksud kami waktu yang terlalu malam, sidang tersebut diskors dan dilanjutkan hari ini. Kami dapat sebutkan bahwasannya ada sejumlah saksi ahli yang memang sudah dihadirkan dari pihak Jessica untuk memeringankan jaksa penuntut umum terkait masalah tudingan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Beberapa di antaranya kami dapat sebutkan kembali, Egan, sudah hadir di dalam persidangan ke-19 yang lalu, yaitu ahli patologi forensik asal Australia, yaitu Profesor Beng Beng Ong. Lalu juga turut dihadirkan Direktur PT Kia Mobil Indonesia, yaitu Hartono Sukmono, beserta karyawannya yaitu Saiful Hayat, dan juga ahli kedokteran forensik yaitu Dr. Jaya Surya Atmaja. Dan memang sampai saat ini persidangan masih berlangsung dan masih mendengarkan kesaksian ahli yang didatangkan dari pihak Jessica, yaitu ahli toksikologi kimia Dr. Budiawan. Di dalam persidangan ini sejumlah poin-poin penting disampaikan dari pihak Jessica yang dikeluarkan langsung oleh saksi ahli toksikologi kimia Dr. Budiawan, bahwasanya sejumlah bukti-bukti ataupun BB yang sudah dikumpulkan dari Lab 4 Polri ke-1 hingga ke-4 belum dibawa hingga hari ini ke persidangan, dan ini merupakan salah satu poin penting yang sesungguhnya dapat membuktikan temuan-temuan baru yang harus dibuka di pengadilan dan juga publik harus tahu. Tadi dapat kami sebutkan bahwasannya ia mengatakan 70 menit setelah Mirna tewas, Lab Polda Polri melakukan penelitian dan tidak ditemukan ion negatif dari sejumlah toksik termasuk yang dituduhkan yaitu sianida. Selain itu juga 3 hari setelah Wayan Mirna meninggal, baru pada saat itu tubuh dilakukan formalin dan baru di situ ditemukan sebesar 0,2 gram sianida, dan ini cukup mencurigakan dan ini harus dibuka ke publik. Itu yang dikeluarkan dari pihak dari pembela, maksud kami Jessica itu sendiri. Dan selain itu juga kesaksian ahli mengatakan bahwasannya Polri juga menentukan sistem dan juga fenomena serta metode yang digunakan dalam mengumpulkan senyawa toksik tersebut, karena di dalam ilmu toksikologi dikatakan bahwasannya sejumlah bahan kimia tersebut dapat bereaksi di dalam senyawa tubuh manusia, dan sejumlah senyawa kimia juga dapat, maksud kami tidak dapat bereaksi dengan sejumlah kondisi tertentu, terutama salah satunya ialah ketika tubuh dari makhluk hidup tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Dan inilah pernyataan dari Dr. Budiawan, ahli toksikologi kimia oleh dari pihak Jessica. Dengan bahan kimia, racun sianida terpapar melalui diduga itu masuk melalui kopi, dan kemudian sampailah pada proses yang tadi saya katakan, ya, di dalam hati 80% hampir dikatakan banyak penelitian mengatakan antara 70 sampai 80% yang namanya sianida itu mengalami detoksifikasi. Apa detoksifikasi? Berubah menjadi tiosiana. Dan tiosiana yang seperti ini bisa juga sebagai suatu ikatan yang terbentuk dengan metahemoglobin, metasiolar, ataupun juga sisa sianida yang mungkin belum bisa berinteraksi. Kenapa? Karena kerja sianida adalah memblocking oksigen. Dia melalui interaksi dengan yang namanya zat EV ini. Kenapa? Karena secara alamiah EV ini akan mengikat oksigen. Ya, Egan, itulah hasil dari kutipan yang kami sampaikan terkait masalah paparan yang disampaikan ahli toksikologi kimia yang dihadirkan oleh pihak Jessica. Egan. Ada pernyataan dari kuasa hukum terdakwa maupun keluarga Wayan Mirna Salihin sebelum sidang?
Ya kan sejauh ini memang belum ada pernyataan yang dikeluarkan baik dari pihak keluarga Mirna maupun dari kuasa hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Namun yang dapat kami sebutkan ataupun informasikan kembali Egan bahwasanya ketika memang nanti waktu mencukupi, nanti pihak dari kuasa hukum ini tidak hanya menghadirkan Budiawan, Dr. Budiawan, maksud kami ahli kimia toksikologi forensik, namun juga nanti jika waktu masih memungkinkan nantinya pihak Jessica akan menghadirkan saksi-saksi ahli kembali yang memang diperlukan pendapatnya dan juga data-datanya yang semakin memperkuat bahwasanya temuan dari senyawa cyanida di dalam tubuh, maksud kami lambung dari Mirna 70 menit itu tidak membuktikan apa-apa. Beberapa di antaranya ahli patologi forensik akan dihadirkan kembali, lalu juga kalau misalkan nanti memiliki waktu yang cukup, nanti ahli dari digital forensik dan juga ahli psikologi akan dihadirkan dalam sidang ke-20 hari ini. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa saya konsiderasi waktu yang diminta jaksa penuntut umum beberapa waktu lalu kepada maksud kami majelis hakim yang mengatakan bahwasanya selama persidangan hingga ke-19 kemarin Jessica memiliki konsiderasi waktu yang tidak diberikan terhadap rumah tahanan tempat Jessica berasal dari Pondok Bambu, karena memang sidang yang berlangsung cukup lama memakan waktu sehingga Jessica kembali ke rumah Pondok Bambu tersebut sekitar